warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Fidiasi, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Jombang 2, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yaitu tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, sebagai seorang guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dengan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Tujuan motivasi ini yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Berikut ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Dan posisi kontrol seorang guru yang paling tepat adalah posisi kontrol manajer. Peran yang dapat dilakukan seorang manajer yaitu guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat atau dipahami dan harus diterapkan. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi budaya positif, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terbentuk jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, guru melakukan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Dalam refleksi ini terdapat beberapa pertanyaan tematik. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Apakah ada hal menarik bagi Anda selama mempelajari modul ini? Coba jelaskan. Saya sudah memahami
konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru. Dan hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya disiplin positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah posisi kontrol yang awalnya biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya menjadi manajer dengan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti pada modul budaya positif, baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah? Saya pernah menangani siswa yang sering membolos sekolah menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, akan tetapi tidak menanyakan keyakinan kelas, karena pada saat itu saya masih belum mengetahui tentang segitiga restitusi, dan kalimat yang saya gunakan pun sedikit berbeda saat bertanya pada murid. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai dan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Adapun hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, dan yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu adalah saya selalu diliputi rasa bersalah saat memberikan hukuman pada siswa yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat tenang dan saya menyadari pentingnya suatu komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang akan Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelumnya, saya belum pernah menggunakan segitiga restitusi. Akan tetapi, dalam suatu kasus siswa saya yang sering tidak masuk sekolah, saya menanyakan kepada siswa tentang alasan mengapa ia tidak masuk sekolah dengan menggunakan kalimat, "Kamu pasti punya alasan melakukan itu." Dan ternyata ini adalah salah satu tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari adalah menciptakan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar penerapan budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, akan tetapi juga bisa diterapkan di lingkungan keluarga.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.